Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan mempelajari materi baru di kelas 11, yaitu mengenai trigonometri analitika. Adapun untuk materi trigonometri analitika ini ada empat sub materi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian yang kedua rumus sudut ganda. Yang ketiga rumus perkalian sinus kosinus, dan yang terakhir adalah rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, untuk pagi hari ini dan untuk beberapa minggu ke depan kita akan lebih mempelajari mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, nanti untuk materi trigonometri analitika ini akan ada lumayan banyak rumus yang harus kita hafalkan. Nah, nanti kita akan coba cari satu atau dua konsep yang bisa mewakili, sehingga kita nggak perlu menghafal semua rumus, tapi kita hanya perlu mengingat konsep tersebut untuk kemudian kalau kita harus menggunakan rumus misalnya sudut ganda, kita tinggal menguraikan memakai konsep tersebut. Nah, untuk materi pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut, kita pelajari melalui video berikut. Nah, sebelum kita masuk ke rumus jumlah dan selisih dua sudut, saya mau sedikit persepsi. Nah, jadi seperti kita tahu sudut istimewa itu kan ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu untuk sudut istimewa kan kita sudah tahu nilai sinus, kosinus, dan tangannya. Nah, sekarang gimana nih kalau yang ditanyakan adalah sinus 75 derajat, tapi kita tidak boleh pakai kalkulator, tidak boleh pakai tabel, kita tidak boleh pakai alat bantu lain. Jadi kita hanya menggunakan hasil dari sudut istimewa untuk mencari hasil dari sinus 75. Nah, ini hati-hati, yang sering kalian salah konsep adalah seperti ini. Kalian akan menguraikan sinus 75 itu menjadi sinus 30 derajat ditambah sinus 45 derajat. Nah, hati-hati ya, ini salah konsep. Nah, kenapa salah konsep? Coba kita buktikan pakai sinus 90 ya. Sinus 90 derajat. Kalau misalnya kita gunakan konsep ini, sinus 90 derajat, kalau kita gunakan konsep itu kan jadinya sinus 45 tambah sinus 45 derajat. Sinus 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah lagi setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 hasilnya adalah 1 akar 2, atau kita tuliskan dengan akar 2. Sementara kita tahu nih bahwa sinus 90 derajat itu adalah 1. Nah, karena dia hasilnya beda dengan sinus 90 derajat yang sebenarnya, maka ini bisa dikatakan salah konsep. Nah, ini sebagai dasar kenapa kita harus nanti menerapkan rumus jumlah dan selisih dua sudut ini, karena ini tidak bisa menggunakan konsep seperti ini. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke rumusnya ya. Nah, untuk materi rumus jumlah dan selisih dua sudut ini totalnya nanti ada 6 rumus. Nah, tapi kita ringkas menjadi 3 rumus yang harus kita hafalkan aja. Nah, ini sebenarnya di sini ada sinus alfa plus minus beta. Jadi di sini berlaku untuk alfa plus beta, berlaku juga untuk untuk alfa minus beta. Ini juga kosinus, ini berlaku untuk kosinus alfa tambah beta, berlaku juga untuk kosinus alfa min beta. Tangan juga demikian. Nah, cara menghafalnya supaya mudah, kalau saya lagukan. Gimana ya, pokoknya saya ngapalinnya sin cos kosin cos cos sin sin. Itu untuk yang sin cos kosin cos cos sin sin, sin cos kosin cos cos sin sin, sin cos kosin cos cos sin sin.
Nah itu pelaguan rumus sin cos kosin sin itu nanti akan berguna untuk rumus-rumus berikutnya yang harus kita hafalkan. Nah, sin cos kosin sin, kalau kita udah, paling nggak kita udah hafal itu, kita udah agak lumayan gampang untuk menghafal rumus-rumus yang berikutnya. Nah, untuk tangan ini memang nggak bisa dilakukan ya, jadi intinya cara ngapalin rumusnya adalah tan plus tan per 1 min tan plus tan per 1 min tan kali tan plus tan per 1 min tan kayak gitu. Kalau biasanya saya cara ngapalinnya kayak gitu. Nah, kalian boleh cari cara yang lain untuk bisa lebih menghafalkan. Nah, sekarang cara menerapkannya gimana sih? Cara menerapkannya adalah kayak gini nih. Misal tadi ya, kita mau ngambil sinus, kita mau nyari sinus 75 derajat. Nah, sinus 75 kan nggak boleh kalau kita tulis dengan sinus 30 derajat tambah sinus 45 derajat, ini nggak boleh. Tapi kalau kita tulis sinus dalam kurung 30 derajat tambah 45 derajat, boleh kan? Nah, karena kalau kita tulis dengan sinus 30 derajat tambah 45 derajat kan ini tidak berbeda konsep dengan ini, hanya 75-nya yang kita uraikan. Nah, sekarang setelah kita tulis kayak gini, nah kita lihat ke rumus ini. Nah, ini yang kita pakai rumus sin alfa plus beta. Nah, karena sin plus alfa ini, lihat ya, ini tambah dulu baru kurang, maka ini juga yang berlaku tambah baru kurang. Nah, yang di sini tambah kurang, sedangnya di sini untuk cos ini agak kebalik, maaf. Untuk cos berlakunya min dulu baru plus. Jadi kalau di sini tambah, di sini penghubungnya min. Kalau di sini kurang, di sini penghubungnya adalah plus. Kemudian untuk tangan. Untuk tangan kalau di sini plus, di sini plus. Kalau di atas plus, di bawah min. Jadi plus plus min. Kalau min jadinya min plus. Min plus, kebalikannya. Nah, sekarang yang ini dulu tadi. Sinus 30 derajat tambah 45 derajat. Berarti kita uraikan menjadi sin cos kosin. Sin 30 derajat kali cos 45 derajat plus, berarti ini plus kosin cos 30 derajat kali sin 45 derajat. Sin cos kosin, sini plus, sini juga plus. Sinus 30 derajat, sinus 30 derajat adalah setengah kosinus 45 setengah akar 2. Kosinus 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Nah, berarti ada sini ada 2 suku yang harus kita selesaikan. Kita geser ya. Nah, ini kita kalikan. Yang dikali hanya pecahannya aja, berarti atas pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita punya 1/4 akar 2 ditambah ini setengah kali setengah jadinya 1/4, akar 3 kali akar 2 jadinya akar 6. Maka hasilnya adalah 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 6, atau dalam kurung atau kita buat penulisannya menjadi lebih sederhana, jadinya 1/4 dalam kurung akar 2 tambah akar 6. Ini hasil akhirnya. Ini mau akar 2 tambah akar 6 atau akar 6 tambah akar 2 nggak masalah, mana yang lebih dulu ditulis nggak masalah, sama aja hasilnya. Nah, contoh berikutnya, misalnya kita disuruh mencari nilai dari kosinus 15 derajat. 15 derajat ini bisa kita dapatkan dari 45 derajat min 30 derajat, ya kan?
ini yang kita pakai yang sudut istimewa ya, karena yang kita tahu hasilnya itu adalah, yang kita tahu nilainya adalah untuk sudut istimewa, maka yang kita pakai yang sudut istimewa. Nah, maka sekarang kita uraikan. Tadi kalau sin tadi kan sin cos sin, kalau cos kan cos sin. Hanya kalau untuk cos tandanya berkebalikan, maka ini kita uraikan jadi cosinus 45 derajat cos 30 derajat min berarti kebalikannya plus sin 45 derajat dikali sin 30 derajat cos sin setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Ini akan menjadi 1/4 akar 6, setengah kali setengah 1/4, akar 2 kali akar 3 akar 6, ditambah setengah kali setengah 1/4 akar 2, maka hasilnya adalah 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Nah, kebetulan hasilnya sama dengan tadi ya, sin 75. Gak apa-apa karena ini memang kebetulan hasilnya sama. Nah, sekarang contoh untuk tangan 105 derajat. Nah, 105 derajat itu kalau kita uraikan sudut istimewanya, dia adalah 60 derajat tambah 45 derajat. Nah, ini mau ditulis 45 tambah 60 juga gak apa-apa. Nah, untuk tangan tadi rumusnya kan tan plus tan per 1 min tan plus tan per 1 min tan. Untuk tandanya sama, maka ini kita uraikan jadi tangan 60 derajat plus tangan 45 derajat per 1. Nah, kalau di bagian pembilangnya udah plus, yang di sini min. Tangan 60 derajat dikali tangan 45 derajat. Saya tulis di sini ya. Tangan 60 derajat itu kan akar 3. Tangan 45 itu 1 min tangan 60. Oh, maaf, akar 3, salah nulis. Akar 3. Oke, terus ini tangan 60 derajat itu akar 3, tangan 45 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuknya jadi akar 3 plus 1 min akar 3. Nah, ini udah selesai belum? Belum, karena masih ada bentuk akar di bagian penyebut. Ini harus kita rasionalkan. Nah, kalau dirasionalkan berarti kita kali dengan bentuk sekawan dari bagian penyebutnya. Sekawannya berarti jadinya 1 plus akar 3. Yang bawah juga 1 plus akar 3. Nah, sekarang kita kalikan. Untuk bagian pembilang dulu, akar 3 kali 1 akar 3, akar 3 kali akar 3 1 kali 1 yang ini ya. Terus terakhir 1 kali akar 3 plus akar 3. Sebagian bawahnya, karena ini bentuk sekawan yang beda hanya tandanya, maka yang kita kalikan cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Tandanya minus. 1 kali 1 minus akar 3 kali akar 3 3. Maka kita punya akar 3 tambah akar 3 itu jadinya 2 akar 3 ya. 1 akar 3 tambah 1 akar 3 2 akar 3. 3 tambah 1 itu 4. 1 min 3 itu min 2. Nah, angka terakhir kita punya 2 akar 3 tambah 4 per min 2. Maka di bagian pembilang semuanya kita bagi dengan min 2. Sehingga kita akan punya 2 akar 3 dibagi min 2 adalah min akar 3. 4 bagi min 2 adalah min 2. Jadi jawabannya adalah min 3, min akar 3 min 2. Ini nggak bisa ya.
dihilangin minusnya, jadi jawabannya akar 3 plus 2 itu nggak bisa ya. Kalaupun bisa, dia tetap masih harus dalam kurung, jadinya min dalam kurung akar 3 tambah 2, atau seperti ini saja. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk video ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan atau bisa mencari di channel YouTube yang lain. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.